Barang siapa yang Allah jauhkan daripadanya kelebihan dunia, artinya Allah beri Allah aja dunia, tapi kada berlebih, cukup aja. Barang siapa Allah jauhkan daripadanya kelebihan dunia, maka dia ridha dengan demikian dan dia merasa puas dengannya dan tidak mengingini kepada lebih daripada harta atau kedudukan, maka itu orang adalah orang yang sempurna akal, orang yang baik pemikiran terhadap dirinya. Ini orang diberi Allah hanya cukup. Cukup. Dan dia kadang mengingini kelebihan. Dan dia ridha dengan yang ada itu dan qanaah, puas. Nah, orang inilah orang yang sempurna akal, orang yang bagus pemikiran untuk dirinya. Li'annahu fid dunya farighul qalbi, karena orang seperti ini dalam dunia hatinya lapang. Wa fil akhirat, di akhirat yuhasabu hisaban yasira, dia dihisab akan hisab yang mudah, yang sedikit. Nah, itu disebut tadi orang yang sempurna akal. Orang yang diberi Allah kecukupan daripada dunia. Dia ridha, dia cukup, merasa cukup, kadang mengingini tambahan duniawi. Itu orang sempurna akal. Karena di dalam dunia hatinya lapang untuk beribadah, di akhirat dia akan dihisab yang mudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla aghniyaihim binisbi yawm wa huwa 500 'am. Ujar Nabi, masuklah orang-orang fukara yang beriman ke dalam surga sebelum orang-orang kaya setengah hari terlebih dahulu. Jadi orang-orang fukara yang beriman tapinya ini masuk surga lebih dahulu dari orang kaya setengah hari. Setengah hari di sana itu 500 am, 500 tahun dunia. Maksudnya agniya itu orang yang punya ziyadah, punya kelebihan dari cukup. Nah, jadi apabila kita merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita kadang mengingini lebih daripada itu, dan kita senang dengan yang demikian. Kita adalah orang yang berakal sempurna, orang yang punya pikiran baik dengan dirinya. Karena di dunia hatinya lapang beribadah, di akhirat dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa man talaba ziyadah minad dunya, barang siapa yang mencari kelebihan daripada dunia. Ini padahal sudah cukup makan, cukup pakai, semuaan sudah cukup. Tapi hendak lebih. Falyatlubha, carilah itu kelebihan. Satu, bil ihsan, dengan ihsan. Artinya hendak lebih juga nih, hendak lebihan juga. Ayo lebihan, tapi carilah lebihannya itu dengan ihsan. Ihsannya artinya apa? Kita mencari dunia itu, satu, kadang merugikan orang lain, dua, tidak melanggar hukum Allah, tiga, tidak melalaikan kita daripada ibadah. Hendak mencari lebih juga nih. Yang ada ini cukup kayak itu aja. Cukup makan, cuma berlebihannya kada. Hendak juga berlebihan kayak orang. Ayo aja berlebihan, cuma carilah kelebihannya itu satu dengan ihsan.
Nah, cari dengan ihsan, dengan cara yang bagus. Cara yang bagus itu artinya satu, kada merugikan orang lain, kedua, kada melanggar hukum Allah, tiga, kada melalaikan dari ibadah. Nah, ayo aja mencari dunia. Mencari dunia, tapi cari dengan ihsan. Jangan sampai ada orang lain dirugikan, jangan sampai terlanggar yang dilarang Allah, jangan sampai lalai beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua, wan niyatis salihah, niat yang saleh, niat yang bagus. Kenapa kita mencari lebihan daripada yang ada? Kita ada niat minat tasadduq 'alal fuqara, bersedekah atas orang fakir tujuan. Namun ada lebihan nih, kau beri makan nih orang, niat hati nih. Nah, mencari tambahan pemasukan supaya kau memberi makan orang fakir, kau silaturahmi, kau menolong orang dapat musibah, kau berjihad fisabilillah, kau menolong agama Allah. Nah, ayo dia cari. Nah, yang pertama ihsan, yang kedua niat yang bagus, yang ketiga waridha fima yaf'alullahu bihi, ridha dengan apa yang Allah perbuat dengannya. Mesti ridha. Ini mencari kelebihan. Ternyata gagal. Nah, mesti ridha. Jangan ada ma'atirat kepada Allah. Jangan ada menyalahkan makhluk Allah. Terima dengan lapang hati, inilah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mencari kekayaan duniawi, mencari kelebihan duniawi dengan tiga macam ini, dia akan selamat. Dia akan selamat. Ayo cari kekayaan, cari kelebihan, tapi dengan tiga syarat. Satu, ihsan, jangan merugikan orang, jangan melanggar hukum Allah, jangan melalaikan ibadah. Yang kedua, niat bagus. Ini ada nyaman menolong orang, nyaman silaturahmi, membangun masjid, nyaman maulah madrasah, pesantren dan sebagainya. Nah, yang ketiga, mesti ridha dengan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kelebihan duniawi tadi. Nah, bila itu ada pada diri kita, kita akan dipermasalahkan. Apalagi dilarang, tidak dipermasalahkan, artinya diperbolehkan kita mencari kelebihan dunia kalau dengan cara dan niat yang seperti itu.